Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas tentang latihan soal posting jurnal pembalik perusahaan jasa ke buku besar. Untuk Anda yang saat ini masih kebingungan atau belum bisa dalam posting jurnal pembalik ke buku besar, silahkan simak baik-baik video ini sampai selesai agar Anda bisa memposting jurnal pembalik perusahaan jasa ke buku besar dengan tepat. Teman-teman, setelah kita melakukan pembuatan jurnal pembalik perusahaan jasa, maka tahap berikutnya yaitu kita melakukan posting jurnal pembalik yang telah kita buat ke dalam buku besarnya masing-masing. Cara memposting jurnal pembalik ke buku besar sama saja dengan ketika kita melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar, yaitu kita memindahkan nama akun dan saldonya dari jurnal ke dalam buku besarnya masing-masing. Baik, langsung saja. Dalam jurnal pembalik Salon Zafira periode Februari 2021, di sini ada 2 buah jurnal pembalik yang akan kita posting ke dalam buku besar. Jurnal pembalik yang pertama yaitu ada akun hutang gaji dan beban gaji. Sekarang kita posting hutang gaji terlebih dahulu. Nah, ini dia buku besar hutang gaji. Buku besar yang akan kita gunakan dalam posting jurnal pembalik ini adalah buku besar yang sama ketika kita memposting dari jurnal umum ke buku besar ataupun pempostingan jurnal penyesuaian ke buku besar dan jurnal penutup ke buku besar. Jadi buku besarnya sama. Nah, kita lihat dalam buku besar hutang gaji di sini sudah ada data yang bersumber dari JP atau jurnal penyesuaian. Jadi beban gaji di sini adalah hasil pempostingan dari jurnal penyesuaian. Sekarang kita posting untuk jurnal pembalik akun hutang gaji. Pada tanggal kita tulis tanggal 1 bulan Februari karena jurnal pembalik diposting pada waktu awal periode selanjutnya. Dalam kolom keterangan kita tulis beban gaji. Nah, sekarang kita lihat jurnal pembalik. Untuk hutang gaji memiliki saldo 100.000 posisi debit. Sehingga dalam buku besar hutang gaji kita akan mencatatnya saldo 100.000 pada posisi debit. Nah, pada kolom saldo buku besar utang gaji sudah ada saldo akhir sebesar 100.000 posisi kredit dan sekarang ada saldo debit 100.000. Jadi berlawanan antara kredit dan debit sehingga hasilnya harus dikurangkan. 100.000 dikurangi 100.000 hasilnya adalah 0. Jadi saldo akhir hutang gaji setelah jurnal pembalik diposting ke dalam buku besarnya memiliki saldo 0. Berikutnya kita tulis kolom referensi dalam buku besar dengan jurnal pembalik. Saya singkat JPB. Kemudian kolom referensi pada jurnal pembalik kita tulis kode akun utang gaji yaitu 212. Berikutnya kita akan posting akun beban gaji. Ini dia buku besar akun beban gaji. Nah, kita lihat dalam buku besar beban gaji sudah ada data-data yang berasal dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Nah, sekarang akan kita posting jurnal pembalik. Langsung saja dalam kolom tanggal kita tulis tanggal 1 bulan Februari. Kolom keterangan kita tulis hutang gaji. Sekarang kita lihat saldo beban gaji yaitu 100.000 pada posisi kredit.
maka kita akan mencatatnya dalam buku besar beban gaji dengan saldo 100.000 posisi kredit. Nah, sekarang kita lihat dalam kolom buku besar beban gaji, saldo akhirnya yaitu 0. Sekarang ada saldo akhir 100.000 posisi kredit. Sehingga dalam kolom saldo buku besar kita tulis saldo 100.000 posisi kredit. Nah, berikutnya kita isi kolom referensi buku besar beban gaji dengan jurnal pembalik, saya singkat JPB, dan kolom referensi jurnal pembalik dengan kode akun beban gaji yaitu 511. Nah, sekarang kita akan memposting jurnal pembalik yang kedua. Di sini ada akun beban sewa gedung dan akun sewa gedung dibayar di muka. Kita posting dulu akun beban sewa gedung. Kita lihat buku besar akun beban sewa gedung, sudah ada data-data yang berasal dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Sekarang akan kita posting jurnal pembalik ke buku besar. Dalam kolom tanggal kita isi tanggal 1 bulan Februari. Dalam kolom keterangan kita isi dengan sewa gedung dibayar di muka. Kemudian kita lihat saldo dari beban sewa gedung yaitu Rp625.000 posisi debit. Jadi dalam buku besar beban sewa gedung kita akan mencatatnya sebesar Rp625.000 posisi debit. Sekarang kita lihat kolom saldo buku besar beban sewa gedung memiliki saldo akhir 0, dan sekarang ada saldo debit Rp625.000, sehingga dalam kolom saldo kita tulis saldo debit Rp625.000. Berikutnya kita isi kolom referensi buku besar beban sewa gedung dengan jurnal pembalik JPB, dan kolom referensi jurnal pembalik kita isi dengan kode akun beban sewa gedung yaitu 512. Yang terakhir kita akan memposting akun sewa gedung dibayar di muka. Ini dia buku besar akun sewa gedung dibayar di muka. Nah, kita lihat dalam buku besar sewa gedung dibayar di muka sudah ada data dari jurnal penyesuaian. Sekarang kita akan memposting akun sewa gedung dibayar di muka dalam jurnal pembalik ke dalam buku besarnya. Kita tulis kolom tanggal dengan tanggal 1 bulan Februari. Kolom keterangan kita isi dengan beban sewa gedung. Sekarang kita lihat jurnal pembalik. Dalam jurnal pembalik, sewa gedung dibayar di muka memiliki saldo Rp650.000 posisi kredit. Sehingga kita akan mencatatnya dalam buku besar saldo Rp625.000 posisi kredit. Nah, kita lihat kolom saldo dalam buku besar sewa gedung dibayar di muka sudah ada saldo akhir debit Rp625.000. Dan sekarang ada saldo kredit sebesar Rp625.000. Posisinya berlawanan debit dan kredit, namun jumlahnya sama. Jadi selisih dari saldo debit dan kredit yaitu Rp625.000 dikurangi Rp625.000 hasilnya adalah 0.
Selanjutnya kita isi kolom referensi pada buku besar sewa gedung dibayar di muka dengan jurnal pembalik atau JPB. Dan kolom referensi untuk jurnal pembalik kita isi dengan kode akun sewa gedung dibayar di muka yaitu 114. Alhamdulillah, pembahasan cara posting jurnal pembalik ke dalam buku besar perusahaan jasa sudah selesai. Semoga setelah menonton video ini dengan baik, Anda dapat melakukan posting jurnal pembalik perusahaan jasa ke buku besarnya. Salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.